Halo, saya Adi, saya orang tuanya Angelin Sachiko. Saat anak tumbuh dewasa, pastinya itu pergaulan ya. Kalau teman-teman sekolah, guru juga bisa mantau, orang tua juga bisa mantau, jadi kita bisa kelihatan. Cuman kalau teman-teman yang di luar sekolah ini kan kita nggak bisa kontrol. Mereka punya sosial media sendiri, karakter, iman, itu penting sekali untuk sebagai bekal buat anak ya. Jadi puji Tuhan, ya ini banyak sekali faktor yang membuat dia tuh bisa mendapatkan beasiswa ini ya. Ini bukan cuma hanya perjuangan belajar 1-2 hari. Waktu masuk Morning Star ini Alin kalau nggak salah itu kelas 2 ya. Sampai saat ini tuh dia tuh belajar menunjukkan konsistensi ya dalam hal belajar. Menurut saya sih beasiswa ini hanya sebagai kayak langkah awal aja bagi Alin tuh untuk membuka perspektif yang lebih luas gitu kan. Jadi kalau saya lihat dari SD sampai SMP grade 9 ini, Alin di Morning Star ini, saya ngerasa saya sudah melihat bagaimana Alin tuh berevolusi, belajar luar biasa banyaknya. Dan yang pasti dia seneng gitu kan. Kebetulan waktu itu ada rekan kantor, ada 2 orang waktu itu ngasih tahu malahan terkait dengan MSc ini. Nah, dari situ saya waktu itu datang ke sini ngelihat interview juga, ngobrol-ngobrol sama gurunya. Nah, akhirnya tuh saya masukin anak saya Alin ini ke MSc. 3 anak saya masukin ke sekolah sini semuanya. Ya, jadi kalau kenapa memilih MSc sampai saat ini, kenapa saya bertahan gitu ya? Dia mulai dari grade 2 sampai sekarang sudah grade 9. Bagi saya gini, mungkin materi sekolah tuh berlomba-lomba gitu ya. Sekolah si A, oh aku punya kurikulumnya ini. Sekolah si B punya kurikulum ini. Oh sekolah C, aku punya fasilitas ini. Semuanya selalu menonjolkan masing-masing gitu ya. Entah kurikulumnya, entah fasilitas sekolahnya, macam-macam lah. Nah, cuman balik-balik lagi, menurut saya paling utama kuncinya pertama itu adalah satu itu selain dari anak itu sendiri, itu adalah passion dari guru-gurunya. Nah, saya tuh kalau ngeliat tuh guru-guru di sini tuh kalau ngajar itu bukan cuma asal ngajar, bener-bener kayak ngajar tuh pengen murid-muridnya tuh jadi pinter gitu loh, bener-bener paham gitu. Saya kalau lihat materinya saya seneng, kenapa? Karena ini tuh kayak semacam kayak ngajarin anak tuh kayak bisa kayak berpikir secara sistematis gitu ya. Jadi nggak langsung, oh yang penting tuh muter-muter jelimet gitu, tapi bisa ngajarin anak cara berpikir struktur, problem solvingnya dapat. Nah itu jadi anak-anak itu bisa belajar untuk bisa kayak punya critical thinking gitu ya. Critical thinking bisa, mereka juga bisa tahu decision makingnya juga oke. Terus banyak sekali juga saya lihat tuh ada materi-materi yang tidak dia, menurut saya tuh harusnya tidak untuk di levelnya grade 9, tapi udah dikasih contoh misalkan kayak materi bisnis gitu kan ya. Oh, saya cukup surprise. Saya coba lihat bukunya anak saya gitu kan, terus anak saya nanya-nanya saya gitu kan. Nah kebetulan saya juga suka ngajar-ngajarin gitu kan. Saya juga sempat sharing tuh mengenai kayak SWOT analisis, terus macam-macam bagaimana bikin kayak semacam kayak problem statement atau apa macam-macam. Nah itu menurut saya cukup menarik lah. Terus ada juga kayak pelajaran kayak debate gitu ya. Ya itu menurut saya tuh pelajaran tuh yang kayak apa ya, bukan cuma akademis saja, tapi pelajaran-pelajaran ini tuh bisa kayak banyak membuka anak-anak itu untuk bisa memiliki wawasan yang lebih gitu ya. Terlepas dari sekolah, peran sekolah gitu kan ya. Saya juga menilai kayak peran istri saya ya, mamanya Alin, ya bagaimana mamanya ini juga sering kayak mendampingi Alin dari waktu kecil. Alin tuh mungkin waktu itu dia kayak suka banget didampingin terus, dia jadi suka belajar, akhirnya dia bisa dilepas, terus dia bisa belajar mandiri. Jadi memang saya suka sekali kayak waktu itu masuk MSc itu pernah bilang, kalau sekolah itu nggak bisa kayak yaudah kalau sekolah udah tanggung jawabnya sekolah gitu kan ya, tapi ini sekolah ini tanggung jawab antara orang tua dan guru. Jadi kedua belah pihak ini saling memiliki tanggung jawab untuk bagi porsi masing-masing, dan ini memang benar. Tapi puji Tuhan so far anak saya tiga-tiganya juga bisa melewati dengan baik gitu kan, dan saya juga bisa melihat hasilnya sampai sekarang. Waktu Alin ngikutin kayak seleksi beasiswa, saya tanya, Lin, kamu udah kesulitan Lin ngikutin ini? Enggak apa, dia bilang gitu, biasa aja gitu kan, dan ada yang sulit banget, nggak ada, biasa-biasa aja gitu kan. Oh berarti saya melihat, oh berarti materi yang dia pelajari selama ini
ini walaupun dites di luar negara, di negara lain pun yang sudah maju itu nggak ketinggalan, bisa ngikut gitu loh. Jadi thank you MSc ya, terutama juga dari para guru-guru ya yang sudah memiliki passion untuk mendidik murid-muridnya. At least ini ada salah satu contoh gitu kan ya, anak saya lulusan hasil didikan dari MSc yang bisa ngikutin jalur beasiswa dan lolos gitu ya. Thank you, semoga MSc juga makin berkembang ya, murid-murid juga semakin banyak dan sehingga apa yang ilmu karakter yang sudah diajarkan di pendidikan karakter dari sekolah ini semuanya tuh bisa memiliki dampak yang lebih luas dan menjangkau orang yang lebih luas lagi, sehingga lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari sekolah di MSc. Thank you.